Oke, balik lagi di Nan Ferry Rawan, tentunya masih bareng aku Ferry. Dan kali ini aku mau membawakan suatu kisah yang cukup legendaris di Indonesia, yaitu tentang seorang dukun yang membunuh 42 wanita. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 1997 pernah terjadi suatu peristiwa yang cukup menghebohkan ya, di mana ditemukannya seorang wanita dan ternyata dibunuh oleh seorang dukun. Tapi kita akan membahas ini secara pelan-pelan aja ya. Dari latar belakang si dukun ini dulu, siapa ya? Apakah benar-benar dukun atau emang hanya mengaku-ngaku untuk alibi pembunuhannya? Dan kita akan berkenalan dengan Ahmad Suraji. Masa kecilnya ini dulu namanya Sagimin ya. Dari masa kecilnya itu dia lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 1949. Orang tuanya bernama Jargon dan Sartik. Bapaknya bernama Jargon, ibunya bernama Sartik. Tapi waktu si Sagimin kecil ini umur 7 bulan itu bapaknya udah meninggal. Dan masa kecilnya si Sagimin ini ya cukup cukup nakal gitulah dikatakan, karena mungkin hanya diasuh oleh ibunya ya. Jadi dia agak gimana gitu kan, sering ditinggal kerja gitu. Kenapa harus diceritakan dengan masa kecilnya? Supaya relate aja dengan kasus nantinya itu. Dari masa kecil ini membentuk si Sagimin dewasa itu menjadi pribadi-pribadi yang cukup kontroversial, bisa dibilang begitu ya. Lanjut cerita lagi, waktu kecilnya dulu Sagimin juga pernah masuk sumur gitu. Yang kita ketahui kan sumur di daerah Sumatera itu kan bener-bener dalam-dalam ya. Tapi untungnya Sagimin ini berhasil keluar gitu. Sehingga dia mendapat julukan baru yang namanya adalah nasib kelewang. Nasib itu diambil dari kata nasib atau nasib kita gitu, yang diambil dari kejadian yang dia nyemplung sumur itu. Dan kelewang itu adalah senjata yang sering dibawa Sagimin kemana-mana, bahkan digunakan dia juga untuk mencuri kerbau-kerbau desa sebelah ya. Dan dia pernah juga ditangkap karena kasus pencurian. Sebenarnya dari kecil itu si nasib kelewang ini ya, kita sebutnya nasib kelewang karena udah kenal dengan nasib kelewang ini. Nasib kelewang ini suka dengan dunia perdukunan, di mana dia mempelajari ilmu-ilmu perdukunan itu dari ayahnya. Ya, ayahnya dulu memang dikenal sebagai dukun di daerah warga desanya nih. Sehingga si nasib kelewang ini suka dengan dunia perdukunan. Dan ayahnya ini juga menurunkan beberapa buku-buku gitu, teknik-teknik mungkin tutorial cara perdukunan yang baik dan benar atau gimana gitu, yang sehingga membuat si kelewang ini suka dengan hal-hal perdukunan. Dan dia cukup giat untuk mempelajarinya, sehingga pernah suatu saat temannya ini meminta bantuan dia untuk mengobatinya. Dan setelah dikasih air putih dan diberi mantra-mantra oleh si nasib kelewang ini, kebetulan sembuh ini teman-temannya. Dan banyak orang-orang di sekitarnya yang meminta tolong kepada dia untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal tersebutlah yang membuat si nasib kelewang ini terkenal, dan banyak orang-orang tahu lah siapa dia. Singkat cerita, pada umur 27 tahun si nasib kelewang ini menikah dengan seorang wanita bernama Tumini dan mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji. Gak tahu Ahmad Suraji itu dari mana, tapi memang kebanyakan orang-orang zaman dulu itu ketika kita memasuki usia dewasa itu akan mengganti namanya sih. Aku juga gak tahu sih sebenarnya maksudnya untuk apa. Mungkin agar terlihat lebih dewasa aja, atau mempunyai maksud tertentu supaya buang sial atau gimana gitu. Menikah dengan Tumini ini, Ahmad Suraji ini mempunyai 4 orang anak. Tapi ceritanya ada cerita yang cukup lucu juga sih, karena ketika sudah mau nikahi si Tumini ini, Ahmad Suraji ini ingin menikah lagi gitu. Tapi yang menjadi anehnya bukan menikah dengan orang lain atau cewek-cewek lain gitu, enggak. Di sini Ahmad Suraji itu mau menikah dengan adiknya Tumini, yang bisa diketahui Tumini itu 3 bersaudara dan semuanya perempuan. Nah, Ahmad Suraji ini ingin juga menikahi dua-duanya dari adiknya Tumini ini. Bisa dibayangkan satu orang menikahi kakak beradik 3. Yang waktu itu ibunya itu pasti menentang dong. Tapi karena si Ahmad Suraji ini bersikeras, si Suraji ini bersikeras untuk menikahi kedua adik istrinya. Dan akhirnya dinikahilah kedua adiknya ini, dan mereka pun tinggal satu rumah, satu atap gitu, dengan satu suami kakak beradik. Gimana ya, satu suami dari kakak beradik 3 orang ini. Tentunya ini menimbulkan suatu masalah di keluarganya yang sering berantem gitulah, terutama ke orang tuanya. Dan si Suraji ini juga katanya mengusir ibunya gitu, karena sering, tentunya sebagai ibu nggak terima dong anaknya semuanya dinikahi satu orang gitu kan. Sehingga ibunya ini diusir oleh Ahmad Suraji karena sering mengasih masukan atau ngomel-ngomel gitu ke anaknya. Itu sedikit cerita dari Ahmad Suraji. Dan
Ahmad Suraji suatu dia melakukan prakteknya gitu, menuntut ilmu-ilmu perdukunan itu, dia mendapat sebuah mimpi di mana mimpi tersebut adalah ayahnya yang datang ke dalam mimpinya dan mengatakan bahwa akan diajarkan ilmu yang super gokil gitu, super hebat banget. Pokoknya ilmu ini bisa menyembuhkan orang lain dan membentengi dirinya untuk mempertahankan diri apabila terjadi hal-hal bahaya gitu. Ilmu ini ilmu yang keren pokoknya, ilmu yang benar-benar hebat gitu. Jadi Ahmad Suraji terobsesi dengan ilmu tersebut. Tapi syaratnya di sini adalah cukup creepy gitulah untuk syarat-syaratnya ini. Dimana Ahmad Suraji itu harus mengorbankan 72 wanita dan meminum air liur dari mayat-mayat ini. Wow. Ahmad Suraji pun menimbang-nimbang pastinya dan memutuskan bahwa oke lah dengan mengorbankan 72 wanita, tapi dia bisa menyelamatkan banyak orang lebih gitu. Maksud si Ahmad Suraji gitu. Karena dia emang bener-bener mempunyai keinginan yang banget gitu untuk menjadi seorang yang sakti mandraguna. Gak ada yang bisa mengalahkan dalam dunia penyembuhan ataupun dunia kekebalan mungkin yang lainnya, pesugihan, pelet, kecantikan atau yang lain. Dan dijalankanlah caranya Ahmad Suraji ini dari tahun 1986 sampai 1997. Ketika waktu itu 27 April 1997 ditemukanlah seorang mayat wanita di kebun tebu. Desanya ini, desa tempat Ahmad Suraji ini cukup kecil sih, sehingga apabila terjadi suatu kejadian yang cukup aneh itu membuat seluruh warga desa ini penasaran dan pengen tahu apa yang terjadi itu. Waktu itu terjadi adalah sebuah penemuan mayat di ladang tebu. Mayat tersebut bernama Dewi, berumur 21 tahun. Dugaan awal dibunuhnya Dewi ini adalah karena pertengkaran dengan suaminya. Tapi polisi tidak lantas percaya dong. Kenapa dengan bertengkar si suaminya ini membunuh istrinya itu harus diperdalam lagi. Tapi ada suatu kesaksian dari temannya si Dewi ini di mana sebelum Dewi meninggal, dia mengantar Dewi ini ke rumah Suraji untuk berkonsultasi gitu katanya sebelum mahar. Nah, polisi pun langsung mendatangi Suraji dan Suraji mengatakan bahwa si Dewi ini telah pulang sehabis maghrib. Begitu. Polisi pun gak lantas percaya dong. Dibuka-bukalah tadi file-file kriminal lama dari beberapa tahun orang-orang hilang dan semuanya. Itu kebanyakan masih ada sangkutannya dengan si Ahmad Suraji ini, sehingga kecurigaan pun semakin mengarah kepada Ahmad Suraji. Dan dilakukanlah penggeledahan di rumah Ahmad Suraji ini dan ditemukanlah barang-barang milik korban seperti pakaian dan perhiasan itu di rumah Suraji ini. Nah, ketika itulah ditangkaplah Suraji beserta istri-istrinya, Tumi dan adik-adiknya ini. Dilakukan suatu interogasi gitu. Penangkapan Suraji ini diperkuat dalam salah satu kesaksian seseorang bernama, kita sebut aja Yanti ya. Di sini Yanti bercerita ketika itu dia melihat temannya yang bisa terlihat lebih cantik gitu auranya. Seenggaknya dia melihat temannya itu kelihatan seperti memancar gitulah, glowing mungkin istilahnya zaman sekarang. Jadi si Yanti ini penasaran dong, bertanya kepada temannya kenapa bisa terlihat begitu cantik itu. Temannya ini mengatakan bahwa dia habis konsultasi dengan Suraji. Yanti ini pun langsung kepengen gitu. Didatangilah Ahmad Suraji ini ke rumahnya dan si Yanti ini dikasih sebuah minuman dengan mungkin bacaan-bacaan mantra dan disuruh untuk memenuhi sebuah syarat, di mana syarat itu harus dilakukan malam hari. Karena mungkin Yanti ini memang benar-benar pingin kaya dan cantik gitu kan. Yanti ini pun menuruti apa kata si Suraji ini. Dan datanglah Yanti ke sebuah kebun tebu gitu malam hari. Tentunya gelap banget kan, karena posisi di desa kalau malam memang sangat gelap. Apalagi pada tahun-tahun tersebut kan mungkin belum ada listrik ya, sehingga penerangan masih sangat minim gitu bisa dikatakan. Ketika sampai di ladang tebu itu, Suraji menggelar sebuah tikar gitu dan sarung katanya, dan meminta si Yanti ini untuk melepaskan semua pakaiannya. Karena Yanti ini memang benar-benar pengen, ya udah dia melakukan aja tanpa berpikir panjang apa yang akan dilakukan si Suraji ini. Lalu si Ahmad Suraji ini menggali sebuah lubang yang dikatakan untuk suatu ritual yang kebanyakan orang Jawa itu mengatakan ritual pendem gitu. Ritual di mana kita akan dikubur sampai batas leher gitu. Ketika lubang selesai digali, tapi yang dilakukan Suraji justru mendekap erat tubuh si Yanti ini. Nah, saat itulah si Yanti mulai curiga. Dipukullah si Suraji sampai terjatuh ke dalam lubang yang ia buat sendiri gitu. Saat itu juga Yanti langsung lari kabur dengan pakaian seadanya. Tapi Yanti tidak bisa mengatakan ketika Suraji ini ditangkap ya. Yanti mengatakan ini setelah beberapa hari dan ada salah satu jurnalis yang bertanya kepada orang-orang di sekitar Suraji. Kembali lagi ke penangkapan si Ahmad Suraji. Setelah mendapat interogasi, Suraji pun pertama kali mengaku adalah membunuh 16 orang.
Tentunya nggak cuma si Suraji yang diinterogasi, istri-istrinya juga mendapatkan interogasi. Tetapi kedua istrinya yang adik-adiknya Tumini ini itu dinyatakan tidak ada sangkutannya dengan apa yang dilakukan Suraji. Sedangkan Tumini istri pertama itu dikatakan dia ada persekongkolan dengan Suraji ini untuk melakukan pembunuhan ini. Dan setelah mendapat interogasi yang lebih dan mendapat mungkin ada tekanan-tekanan tertentu ya, Suraji ini mengaku membunuh 42 orang gitu. Langsung dilanjutkan lagi ke pengadilan. Pada tanggal 22 Desember 1997 dilakukanlah pengadilan pertama kepada si Ahmad Suraji ini. Dalam pengadilan pertama tersebut, Suraji membantah pernyataan dia sendiri di mana dia menyatakan bahwa membunuh 42 orang. Itu Suraji membantah di pengadilannya. Dari kesaksiannya bahwa ketika itu dia mendapat bisikan dari setan gitulah. Dan mendapat tekanan-tekanan interogasi dari polisi sehingga dia mengatakan 42 orang. Tentunya ini masih bisa diperdalam lagi dong harusnya. Mungkin sih ada metode-metode polisi menekan gitu supaya mengeluarkan semuanya gitu. Kayaknya sih ada sih, aku juga nggak paham tentang cara-cara polisi menginterogasi gitu. Dan Tumini dinyatakan bersekongkol dengan suaminya Ahmad Suraji ini dengan cara membantu mengubur mayat-mayat wanita yang menjadi korbannya dan berbagai hal lain seperti menyembunyikan barang-barang bukti. Pengadilan ini cukup panjang dan bisa dikatakan maraton gitulah, sampai panjang banget gitu. Akhirnya pada tanggal 24 April 1998, Ahmad Suraji dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dan ini terjadi cerita yang cukup creepy, serem gitulah ketika Suraji ini divonis hukuman mati gitu. Ketika itu Suraji tetap tenang, tersenyum dan menoleh ke wartawan dan dengan senyum gitu. Seorang yang mendapat hukuman mati tapi tetap bisa tersenyum gitu dan mengatakan bahwa saya akan mengajukan banding gitu, tapi dengan nada yang sangat lembut gitu. Wow, bisa setenang itu gitu. Tapi sayangnya semua banding yang diajukan Ahmad Suraji ini bahkan sampai ke Mahkamah Agung itu semuanya ditolak. Dan pada bulan Juli 2008, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2008 pukul 22, Suraji ini mendapat hukuman matinya ya, yaitu ditembak oleh satu regu tembak. Ada 12 eksekutor dalam itu dan 3 peluru menembus tubuh Suraji. Tentunya setiap kali ada hukuman mati gitu kan, pasti ada satu regu tembak, tapi nggak tahu kita pelurunya ada di siapa gitu. Biasanya kalau regu tembak 11 atau 12 atau 13 orang itu hanya terdapat peluru 1 atau 2. Nggak tahu tujuannya mungkin untuk menghindari trauma dari penembak itu, supaya nggak tahu itu siapa benar-benar yang menembak itu. Kebanyakan adalah isi peluru hampa gitu, peluru kosong. Dan peluru benar-benar yang berisi proyektil itu ada di salah satu atau 2 atau 3 penembak yang ada di situ. Kalau menurut aku cerita ini cukup menarik sih, dimana sangat relate dengan kebudayaan Indonesia yang dimana masih percaya hal-hal kayak gitu, demit-demit. Yang harusnya itu kita lebih berpikir logis aja lebih enak sih. Kenapa kita harus menggunakan cara-cara yang bisa dikatakan supranatural gitu ya, kayak nggak masuk akal gitu. Dengan kalau pengen kaya, pengen cantik, kita bisa perawatan, bisa cari kerja, mungkin bisa kaya mungkin. Tapi orang Indonesia masih sangat percaya dengan hal-hal seperti itu, dan ini seakan-akan menjadi kebudayaan gitulah untuk hal-hal perdukunan dan apapun. Dan pernyataan bahwa Ahmad Suraji ini menyatakan seorang dukun dan melakukan dengan modus atau motif sebagai perdukunan ini juga sempat masih dipertanyakan sih, apakah benar-benar Ahmad Suraji ini melakukan karena untuk ritual mengorbankan segitu banyak orang, atau ada motif-motif lain seperti pemerasan, perampokan, pemerkosaan, atau hal-hal yang lain juga harus didalami lagi sih untuk kebenarannya ini. Tapi yang aku temuin dari segala informasinya itu seperti itu sih, ada salah-salahnya atau ada yang kurang pas gitu, boleh langsung komen di bawah dan aku minta maaf. So kali ini terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi. Makasih.